Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami kelompok 11 akan menjelaskan materi ilmu sosial budaya dasar tentang manusia dan lingkungan dengan dosen pengampuhnya yaitu Bu Lia Amelia SOS MSI. Kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri Yoli Wilanda Fitri, kemudian ada Zulfikar, kemudian ada Fikli Restu Maiputra, kemudian ada Yana Yovani Sando, dan Yudi Ariputra. Baiklah, untuk subbab materi kali ini yaitu ada pengertian lingkungan, kemudian ada hakikat manusia sebagai subjek dan objek lingkungan, kemudian ada pandangan manusia terhadap lingkungan, pengaruh timbal balik antara kondisi lingkungan alam dan kondisi lingkungan sosial budaya, kemudian ada masalah demografi dan pertumbuhan penduduk di Indonesia, kemudian ada kuantitas dan kualitas penduduk dan hubungannya dengan kesejahteraan hidup manusia, lalu yang terakhir ada problematika pembangunan lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam pada masyarakat Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian lingkungan. Nah, secara etimologi, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna yang tumbuhnya di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Nah, ini merupakan pengertian lingkungan secara etimologi. Kemudian secara terminologi, lingkungan dapat diartikan suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk manusia dan segala perilakunya yang dapat mempengaruhi segala kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Ini pengertian lingkungan ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat manusia sebagai subjek dan objek lingkungan. Nah, manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya. Nah, kemudian setelah ia mengenal lingkungan hidupnya, barulah kemudian manusia itu berusaha menyesuaikan dirinya dan lingkungannya. Nah, lebih dari itu, manusia telah berusaha pula untuk mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan. Jadi, manusia memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan dan kesejahteraan serta keberlangsungan hidupnya. Dari sinilah lahir peradaban istilah Toynbee sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Sebagaimana manusia itu bisa memanfaatkan lingkungan tersebut. Misalnya manusia menciptakan jembatan agar bisa melewati sungai yang membatasinya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang pandangan manusia terhadap lingkungan. Sama-sama kita ketahui bahwa lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia ini. Karena lingkungan itu memiliki daya dukung, yaitu untuk lingkungan mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena kalau tidak ada lingkungan itu tidak akan ada kehidupan. Nah, kemudian ada beberapa poin yang disimpulkan di sini tentang pandangan manusia terhadap lingkungan ini sendiri. Yaitu yang pertama, lingkungan ini merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi. Dan bumi ini sebagai lingkungannya. Kemudian lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lalu lingkungan mempengaruhi sifat karakter dan perilaku manusia. Nah, yang terakhir lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh timbal balik antara kondisi lingkungan alam dan kondisi lingkungan sosial budaya. Nah, di sini pengaruh timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Di sini manusia sedikit demi sedikit menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya. Manusia itu memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup, perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun bisa secara negatif. Berpengaruh baik bagi hidup dan kehidupan manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Contohnya tadi yang telah saya sebutin bahwa manusia membangun jembatan untuk bisa menyeberangi sungai gitu. Dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Dengan kata lain itu ada hubungan interdependensi, yaitu hubungan ketergantungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara manusia dan kondisi lingkungan alam. Nah, kemudian kita bahas tentang manusia, lingkungan alam, dan lingkungan sosial budaya. Nah, di sini manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, terikat dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosial budayanya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun itu negatif. Manusia memang mempunyai hubungan balik terhadap alam dan sosial budaya karena dia hidup di alam yang bersosial dan berbudaya. Nah, kemudian lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas di mata terkait secara timbal balik dengan kesadaran makhluk hidup yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real atau nyata. Kemudian, manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial budayanya. Nah, dalam lingkungan alam, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dapat menyesuaikan diri, manusia juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk mengembangkan kualitas hidupnya bagi manusia selain sebagai tempat tinggalnya. Nah, di sini tujuannya itu agar manusia mendapatkan kehidupan yang nyaman dan terpenuhi semua kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya alam atau potensi lingkungan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah demografi dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk atau overpopulation. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu dari yang paling awal. Nah, telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk di Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia setelah berturut-turut Cina, India, Amerika Serikat. Dan keempat-nya itu adalah Indonesia. Nah, jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus 2010 itu mencapai 237.641.326. Nah, dari tahun ke tahun itu jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Nah, kemudian dari data tersebut kita lihat bagaimana jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin bertambah. Nah, di sini akan terjadi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar, yang akan menjadi sebuah masalah. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi, masalah lainnya membuat masalah besar populasi menjadi hambatan. Nah, di sini jumlah penduduk yang besar ini memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar ini tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak. Namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidak akan bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna menentukan kebijakan terkait dengan adanya besar jumlah penduduk di Indonesia ini. Nah, kemudian itu ada tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, terkait dengan ini, jumlah penduduk yang sangat tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu adanya
laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk ini membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Nah, kemudian semakin besar presentasi kenaikannya, maka semakin besar pula jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Nah, jadi melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi ini, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun itu merupakan langkah yang baik untuk gunanya juga menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia sendiri. Kemudian itu yang terakhir ada persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, di sini kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per kilometer kuadratnya. Nah, berdasarkan sensus penduduk dan survei penduduk, persebaran penduduk Indonesia itu antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tuh nggak merata, sehingga di Indonesia sendiri itu terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Ya. Di Pulau Jawa itu sangat padat penduduknya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk itu ya ada kesuburan tanah, kemudian iklim, kemudian topografi. Topografi di sini yaitu bentuk permukaan tanah pada umumnya. Nah, masyarakat itu umumnya banyak bertempat tinggal di daerah yang datar, sumber air, perhubungan atau transportasi, kemudian fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi. Jadi itu yang menyebabkan persebaran penduduk itu tidak merata. Karena masyarakat umumnya mencari daerah yang tingkat kesuburan tanahnya tinggi, iklimnya bagus, kemudian secara ekonomi juga memadai, seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini kita bahas tentang kuantitas dan kualitas penduduk dan hubungannya dengan kesejahteraan hidup manusia. Nah, di sini kuantitas. Kuantitas di sini adalah suatu masalah kependudukan Indonesia. Dalam hal kuantitas adalah masalah jumlah. Di sini kuantitas itu jumlah. Dalam hal jumlah ini, yang pertama itu ada jumlah penduduk. Nah, setelah yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar. Setelah kita singgung sebelumnya. Nah, ini merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang merupakan sumber daya yang berkualitas. Nah, tapi lain cerita kalau sumber dayanya tidak berkualitas. Nah, itu akan menyebabkan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Nah, di sini upaya penanggulangannya yaitu dengan merancangkan program keluarga berencana atau KB, kemudian menetapkan undang-undang perkawinan. Di sana itu ada yang mengatur dan menetapkan tentang batas usia nikah sehingga dapat membatasi atau menahan jumlah penduduk yang meledak ini, yang sangat banyak ini. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini sangat penting. Diperkirakan ini pertumbuhan penduduk ini menyebabkan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang, sehingga bisa berdampak pada permasalahan kependudukan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang memiliki kesamaan dengan permasalahan yang timbul dari banyaknya jumlah penduduk tadi. Nah, upaya yang bisa kita lakukan itu ya bisa dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mewujudkan keluarga berencana, kemudian dapat mendapatkan pelayanan dan dalam bidang pendidikan tentunya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian dapat dengan cara meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Nah, kemudian yang poin C itu ada persebaran atau kepadatan penduduk. Nah, persebaran dan kepadatan penduduk di Indonesia ini sama-sama kita ketahui dan kita singgung sebelumnya itu tidak merata ya. Ini bisa berdampak untuk munculnya kawasan-kawasan kumuh di kota-kota dan rumah-rumah yang tidak layak huni. Kemudian di sini bisa menyebabkan sulitnya persaingan di dunia kerja, sehingga menyebabkan merebaknya sektor-sektor informal seperti pedagang kaki lima, pengamen, dan sebagainya yang terkadang keberadaannya dapat mengganggu ketertiban.
Kemudian ini bisa menyebabkan turunnya kualitas lingkungan dan terganggunya stabilitas keamanan. Nah, upaya yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu dengan melaksanakan program transmigrasi, kemudian melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa. Kemudian bisa dengan program pemerataan pembangunan dengan cara mendistribusikan perusahaan atau industri di pinggir kota atau di pulau-pulau selain Pulau Jawa yang sangat banyak penduduknya, padat penduduk. Nah, kemudian itu ada kualitas penduduk. Kualitas penduduk di sini yaitu masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas. Kualitas ini adalah dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusia. Di sini itu ada masalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah, akan tetapi tingkat pendidikan masyarakat tersebut senantiasa diupayakan untuk selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Nah, dampaknya, rendahnya tingkat pendidikan penduduk ini akan berdampak pada kemampuan penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Penduduk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga mereka ini akan lebih produktif dan inovatif. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggalakkan program wajib belajar 9 tahun, mendorong kesadaran masyarakat agar menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang kurang mampu, kemudian menyediakan beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi, dan juga yang kurang mampu, membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus-kursus, kemudian bisa dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar, hingga ke pelosok-pelosok daerah tentunya. Nah, kemudian itu ada masalah kesehatan. Nah, di sini dalam masalah kesehatan ini ada angka kematian, tingkat ketercukupan gizi masyarakat, angka harapan hidup. Nah, dalam masalah kesehatan ini dapat berdampak rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, akan memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia tentunya ya. Karena generasi yang tidak ketercukupan gizi tentu akan memiliki kondisi fisik dan psikis yang kurang bila dibandingkan dengan generasi yang terpenuhi gizinya. Nah, kondisi ini sangat berpengaruh pada pola pikir, ketahanan, belajar, dan kreativitas dari anak tersebut. Nah, upaya penanggulangannya yaitu salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam mengadakan program kesehatan, misalnya dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, standarisasi obat dan makanan, dan lain-lainnya. Kemudian dapat melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, baik dengan kemampuan sendiri atau melalui kerjasama dengan luar negeri. Kemudian dapat menggiatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi tenaga medis, obat-obatan, alat-alat penunjuk medis, hingga ke pelosok-pelosok desa tentunya, bukan hanya di kota-kota besar saja. Kemudian dapat menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obat generik bermutu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam 1 tahun. Dibagi jumlah penduduk, pendapatan per kapita ini mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Rendahnya pendapatan per kapita ini berdampak pada kelangsungan pelaksanaan pengembangan suatu negara. Nah, beberapa rencana pembangunan akan sulit diwujudkan karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Akibatnya, keadaan negara menjadi statis, tidak berkembang karena tidak mengalami kemajuan. Nah, upaya penanggulangannya itu apa-apa aja? Nah, bisa dengan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program sosial, bisa memberi keringanan biaya pendidikan dan kesehatan, kemudian bisa dengan meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota, kemudian melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Nah, next. Kita akan membahas tentang problematika pembangunan lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam pada masyarakat Indonesia. Nah, di sini berkembangnya kehidupan masyarakat di sisi lain memunculkan suatu problematika tersendiri.
Perubahan sosial ini merupakan konsekuensi logis dari adanya saling pengaruh-mempengaruhi saat interaksi sosial terjadi di dalam lingkungan sosial budaya masyarakat. Nah, problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat ini timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber dari ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Nah, setiap masyarakat memiliki norma-norma yang menyangkut kesejahteraan, kebendaan, kesehatan, dan penyesuaian diri. Maka, problem sosial yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, jadi problem-problem sosial ini dapat diklasifikasikan dan disimpulkan dengan 4 poin ini. Yang pertama ada problem sosial karena faktor ekonomi, itu seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Kemudian itu ada problem sosial karena faktor biologis, itu seperti wabah penyakit. Nah, seperti sekarang ini ada pandemi COVID-19, itu salah satu problem sosial karena faktor biologis. Kemudian itu ada problem sosial karena faktor psikologis. Di sini seperti bunuh diri, sakit jiwa, disorganisasi di sini seperti depresi juga bisa. Kemudian problem sosial karena kebudayaan, nah seperti perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, kenakalan anak, konflik ras, konflik keagamaan, sangat banyak ya problem sosial karena kebudayaan ini juga. Nah, hanya itu materi yang dapat kelompok kami sajikan dan tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.